Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurin dengan NIM 4202510011, mahasiswa akuntansi sektor publik kelas 2B. Pada video ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. Soal yang dibahas berisi materi dasar tentang keuangan negara, mulai dari pengertian, unsur-unsur, ruang lingkup, tujuan, hingga hubungan subjek pengelolaan keuangan negara. Dalam video ini, saya akan menjelaskan jawaban secara singkat, jelas, dan runtun sesuai dengan pertanyaan yang pada soal. Harapannya, penjelasan ini dapat membantu memahami bagaimana konsep pengelolaan keuangan negara diterapkan dalam bidang akuntansi sektor publik. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Definisi keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, untuk soal yang kedua, jelaskan objek keuangan negara. Meliputi semua hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas, pelayanan umum dan membayar tagihan pihak ketiga. Selanjutnya, subjek keuangan negara. Pihak-pihak yang mengelola keuangan negara yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola kekayaan negara. Selanjutnya, proses terbentuknya keuangan negara. Rangkaian kegiatan pengelolaan yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, tujuan keuangan negara. Tujuan keuangan negara untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Untuk soal yang nomor 3, sebutkan ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ruang lingkup keuangan negara meliputi hak negara untuk memungut pajak, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah, serta pengelolaan kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri maupun oleh pihak lain, termasuk yang dipisahkan seperti BUMN dan BUMD. Untuk soal nomor 4, jelaskan dan berikan contoh penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Penerimaan negara, uang yang masuk ke kas negara atau daerah, contohnya adalah pajak seperti PPh dan PPN, serta penerimaan negara bukan pajak, PNBP, seperti hasil sumber daya alam. Selanjutnya, pengeluaran negara, uang yang keluar dari kas negara atau daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah, contohnya adalah belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. Terakhir, pembiayaan negara. Setelah transaksi keuangan yang digunakan untuk penutup defisit, anggaran atau manfaat surplus. Contohnya adalah penerbit surat berharga negara, SBN, atau pengembalian pinjam luar negeri. Untuk soal nomor 6, sebutkan pilar-pilar pemegang kuasaan pengelolaan keuangan negara dan gambarkan alur pembagian kuasa tersebut. Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, yang kemudian didelegasikan kepada Menteri Keuangan selaku pengelolaan fiskal dan perwakilan pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan serta kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran dan pengguna barang di kementerian atau lembaga masing-masing. Untuk soal nomor 7, sebutkan dan jelaskan undang-undang yang mengatur tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter guna mencapai serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nomor 8, buatkan bagan hubungan subjek pengelolaan keuangan negara.
Presiden memegang kekuasaan umum dalam pengelolaan keuangan negara. Dari posisi tersebut, kekuasaan dipecah kepada Menteri Keuangan yang berperan sebagai pengelolaan fiskal serta pengelolaan kekayaan negara, yang dipisahkan dengan kepada para menteri atau pimpinan lembaga yang berperan sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang bagi kementerian lembaga yang mereka pimpin. Soal nomor 9, jelaskan paradigma baru di antara pengelolaan keuangan negara. Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara dan menekankan pada penerapan penganggaran berbasis kinerja, di mana fokus beralih pada sekedar input menjadi hasil yang terstruktur, peningkatan transparansi dan akuntabilitas agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, serta adanya pemisahan fungsi yang tegas antara pihak yang membuat anggaran, pihak yang melaksanakan anggaran, dan pihak yang melakukan pemeriksaan. Untuk soal nomor 5, jelaskan dan berikan contoh bidang keuangan negara. Bidang keuangan negara meliputi bidang fiskal yang berkaitan dengan pengelolaan APBN dan APBD, bidang moneter yang berkaitan dengan kebijakan nilai tukar dan inflasi, serta bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan seperti pernyataan modal penerima pemerintah dan perusahaan negara. Contoh bidang keuangan negara. Keuangan negara mencakup berbagai bidang yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Berikut adalah beberapa contoh bidang keuangan negara. Pertama, pendapatan negara termasuk pajak, bea, dan penerimaan non-pajak. Kedua, pengeluaran negara meliputi belanja rutin, belanja modal, dan subsidi. Ketiga, penerimaan daerah, pendapatan dari pajak daerah dan sumber lain yang sah. Keempat, pembiayaan negara meliputi pinjam dalam dan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Selanjutnya, kelima, pengawasan keuangan negara, melakukan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan keuangan negara dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik. Selanjutnya, keuangan negara tidak hanya melibatkan pengumpulan dan penggunaan uang negara, tetapi juga mencakup pengelolaan yang efisien dan transparan untuk menjamin kesejahteraan rakyat serta stabilitas ekonomi negara.